Selamat datang di Belajar Dunia Komputer bersama saya Agung Sulistyo. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari seri belajar blog menggunakan Blogger. Kita akan belajar bagaimana menggunakan template atau theme yang ada di Blogger. Layanan Blogger ini sebenarnya mempunyai banyak template yang bisa kita gunakan, tetapi template yang ada ini adalah template-template yang sederhana, yang memang berbasis personal. Untuk bisa mendapatkan template-template yang berbasis profesional, maka kita bisa mendownload atau mencari template-template yang memang bisa sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tampilan sesuai niche kita, atau sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk menu template ini ada beberapa catatan. Jadi kalau di Blogger ini ada yang pertama adalah menu template, yang kedua adalah menu layout atau tata letak. Setelah kita mengolah template, maka kita akan mengolah tata letak dari widget-widget atau menu-menu yang akan kita atur sesuai dengan keinginan kita. Baik, saya akan menjelaskan dulu tentang template. Silahkan masuk ke menu template. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menu template langsung dari blog, kemudian inilah dari seluler, kemudian ada menu settingan template. Di sini ada blog dasar atau blog yang sudah disediakan oleh Blogger. Kita tidak akan menggunakan menu template dari Blogger, ya. Langsung aja kita kenalkan. Yang pertama adalah ini ada, kalau Anda nanti sudah mulai belajar HTML, maka Anda bisa melakukan edit menu di sini, ya. Nanti kita akan peragakan melakukan edit menu. Kemudian ini adalah tampilan menggunakan, kalau kita menggunakan HP atau handphone. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mencari template yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita upload dan kita edit melalui menu edit HTML. Saya akan memberikan template yang sederhana. Saya akan buka. Dan ini adalah template yang memang powerful, ya. Di samping smart SEO dan juga responsif. Silahkan mau share, ya. Ini mau share. Nama template ini adalah SEO template versi 3. Ya, ini. Nah, SEO template versi 3, SEO simple. Nah, kita lihat ini demonya. Kemudian kita bisa download langsung. Saya akan melakukan download. Di sini. Inilah tampilan dari template yang sebagai contoh kita akan membuat template seperti ini. Oke, sudah kita download. Yang pertama kali, karena ini adalah file XML, kita ekstrak dulu file downloadan template ini.
ekstrak. Kemudian ini adalah tampilan untuk file SEO Simple versi 3. Baik, setelah kita mendapatkan template, pastikan dalam bentuk XML ya, jangan berupa zip. Kalau masih berupa zip atau RAR, kita ekstrak dulu. Nah, ini yang pertama kali kita klik cadangkan atau pulihkan. Nah, ini ada dua menu. Kalau kita sudah menggunakan template lama dan masih mungkin bisa digunakan ke depannya, maka kita bisa unduh. Kita bisa backup. Ini berfungsi sebagai backup template. Kita bisa download ya templatenya. Kemudian kita bisa upload template yang terbaru. Template yang terbaru. Baik, kita download, kita upload. Ini SEO Simple, kita upload. Oke, kita unggah. Caranya cukup mudah ya. Jadi hanya mengupload XML-nya. Ini sebagai catatan, kita hanya mengupload XML-nya, bukan mengupload file zip. Kita lihat bentuk tampilannya seperti apa. Dan ini masih belum ada menu, belum ada apa-apa, maka kita masih belum tahu, belum sesuai dengan keinginan kita. Sebelum kita edit HTML, kita masuk ke tata letak atau layout untuk mengatur tampilan template kita. Ini kita pindah saja, geser. Untuk melakukan penggeseran widget, kita cukup di drag and drop. Seperti ini. Kita simpan. Kita lihat. Ini sudah ada perubahan. Untuk merubah menu-menu yang ada di sini, maka kita akan harus melakukan edit HTML. Kita masuk ke template lagi, kemudian edit HTML. Saya sarankan sebelum Anda menggunakan menu edit HTML ini, Anda melakukan backup di menu cadangkan atau pulihkan, agar ketika settingan yang kita lakukan adalah mengalami kesalahan, maka kita bisa melakukan backup, melakukan upload lagi sesuai dengan file yang sebelumnya. Baik, kita masuk ke edit template. Jangan lupa kita klik format template ya, jadi untuk menampilkan semuanya. Kemudian untuk mengedit ini, home, tentang kami, kontak, daftar isi, kita cukup klik di menu blog, kita Ctrl F, kemudian kita cari tentang kami. Nah, ini adalah menu yang ada di home, tentang kami, kontak, daftar isi. Ini adalah link perujuk ketika orang pengunjung mengklik menu ini. Tentang kami akan diarahkan ke sini. Kita cukup membuat halaman seperti ini. Misalkan kita membuat about us, home-nya kita cukup dengan slash saja. Kemudian ini about us ya.
tentang kami, kemudian kita isi privacy policy. Kita tulis privacy policy, kita rubah. Kemudian kita tulis di sini contohnya adalah contact us. Sini ada contact us. Perlu Anda ketahui bahwa ini adalah halaman merujuk pada menu laman. Kalau kita tulis P, ini adalah page, ya. Kemudian privacy policy, maka kita harus membuat nanti di halaman. Ya, kita simpan dulu. Jadi kita akan membuat 1, 2, 3 halaman statis pada Blogger. Kita langsung ke menu laman. Kita akan buat halaman baru. Kita cukup tuliskan di sini about. Maka kita deskripsikan tentang blog ini. Misalnya seperti ini. Saya simpan, saya publikasikan. Kemudian kita membuat lagi halaman baru. Coba perhatikan, di sini ada link, dia akan merujuk ke P about. Kita close, kita membuat halaman baru, privacy policy. Kita isi ini. Kemudian kita simpan. Kemudian yang terakhir adalah contact us. Ini misalnya ya. Kita publikasikan. Nah, halaman ini sudah jadi, sehingga saya akan kembali ke template, edit template, kemudian format template, dan tentang kami tidak ada. Kita akan ke privacy policy. Nah, tadi sudah diedit. Nah, ini P about HTML, P privacy policy, P contact us. Kita akan cek apakah sudah terlinkkan. Home, about us, ini privacy policy seperti ini, contact us seperti ini. Kemudian untuk mengedit halaman menu, kita cukup cari kata kunci pendidikan sesuai dengan menu yang ada di sini. Kita klik pendidikan. Nah, ini adalah link yang merujuk ke pendidikan. Biasanya dalam Blogger, untuk merujuk link-link menu ini akan diarahkan ke label. Ya, pada seri sebelumnya kita sudah mengenal label untuk mengorganisasi beberapa postingan sesuai dengan keinginan. Kita akan membuat menu ini sehingga menu ini akan kita langsung linkkan ke menu label. Di sini kita linkkan ke menu label. Kita langsung di sini. Untuk melinkkan ke label,
Misalnya ini adalah tentang berita, kita ganti berita. Kita cukup mengetikkan source label maunya berita. Berarti kita ketika ada yang mengklik menu berita ini, maka akan diarahkan ke label berita. Kemudian mungkin ini adalah buku, source label buku. Berarti ketika menu buku ini diklik, akan diarahkan ke menu label buku. Begitu seterusnya, kita simpan dulu sebagai contoh. Kita coba berita. Ketika kita klik, maka akan diarahkan ke menu berita. Ya, saya akan beri contoh postingan kita. Saya kasihkan label di sini berita. Kita lihat, kita refresh, maka ada satu menu. Karena ini kita masukkan under berita, post file under berita, jadi postingan ini di bawah label berita, maka akan tampil. Begitu juga dengan menu-menu yang ada di sini, maka kita akan membuat sebuah hierarki berdasarkan label. Misalnya kita tadi adalah matematika, maka yang muncul adalah tentang matematika label. Kita bisa membuat lebih dari satu label dalam satu postingan, ya, karena kadang-kadang dalam satu postingan ada beberapa topik yang memang menjadi topik bahasan di dalam postingan tersebut, sehingga kita bisa menambahkan beberapa label sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Ya, seperti ini. Sehingga kita bisa membuat menu sederhana, ya, menggunakan label. Demikian tutorial singkat pada seri kali ini. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas.